Perkenalkan, nama saya Putri dari D3 Keperawatan. Di sini saya akan memperlihatkan beberapa tindakan-tindakan terhadap pasien. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Perawat Putri. Di sini saya akan melakukan tindakan pengambilan darah yang bertujuan untuk cek laboratorium. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Saya cuci tangan dulu ya, Bu. Baik Bu, di sini saya akan memperkenalkan alat dulu ya. Di sini ada handscoon, lalu ada alcohol swab, lalu ada gunting, tourniquet, dan speed 3 cc. Saya akan memasangkan pelak dulu ya Ibu. Lalu kita buka, maaf ya Ibu. Lalu kita pasangkan tourniquet. Ibu maaf kalau sakit bilang ya. I'm sorry to hear that. Lalu kita buka alcohol swab. Usapkan 1 kali swab. Lalu aspirasi squid. Buka dengan one hand. Jika sudah yakin, tusukkan kepada lengan pasien dengan sudut 30 derajat. Lalu lepaskan tourniquet. Jika sudah, tarik perlahan squid dan tempelkan alcohol swab. Lalu plaster. Lalu tutup. Setelah itu, pindahkan ke tabung EDTA untuk mengetahui hasilnya. Ibu, saya sudah selesai mengambil darah Ibu. Jika Ibu membutuhkan saya, Ibu bisa tekan tombol yang ada di belakang Ibu ya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Perawat Putri. Hasilnya saya berjaga dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Saya akan melakukan tindakan injeksi Ibu. Apa benar itu yang Ibu cari? Bagaimana pakai Ibu? Setelah itu tutup sampiran, lalu kita cuci tangan dengan lengkap. Sekarang kita perkenalkan alat. Di sini ada water injection, ada speed 3 cc, ada speed 1 cc, ada handscoon, ada perlak, ada tourniquet, dan ada pulpen, dan ada alcohol swab, dan ada gel ginjal atau bengkok. Tindakan yang pertama kita lakukan yaitu IM atau intravaskular. Tujuannya untuk memasukkan obat ke jaringan otot. Kita tusukkan jarum dengan suhu 45 derajat. Kita usapkan dengan alkohol swab. Yang kedua, IV intravena, yaitu tujuannya untuk memasukkan obat ke vena. Kita pasangkan tourniquetnya terlebih dahulu. Kita tarik perlahan. Kita aspirasi. Dan kita tuh.
C atau intrakutan. Cari lengan yang tidak berbulu dan tidak ada venanya. Jika sudah ketemu, kita usap dengan alkohol wet. Lalu kita tusukkan dengan jarum dengan sudut 5 sampai 15 derajat. Lalu kita lingkari dengan pulpen, jam, tanggal, dan waktunya. Lalu kita tunggu sampai ada reaksinya. Yang terakhir kita akan menyuntik SC, yaitu tujuannya untuk memberi vaksin pada tubuh kita. Kita suntikan jarum dengan sudut 45 sampai 90 derajat. Setelah itu rapikan alat, lalu cuci tangan. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Putri. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik Ibu yang bertujuan untuk mengetahui keadaan fisik Ibu. Apa benar ini dengan Ibu Putri? Waktunya sekitar 20 menit, tempatnya di sini saja ya Bu. Di sini saya akan menyebutkan beberapa alat untuk pemeriksaan fisik. Di sini ada Snellen chart, ada handscoon, tong spatel, kasa, reflex hammer, ada arloji, ada pen light, ada gelar putala, botol berisi zat beraroma, dan ada stetoskop. Setelah itu kita cuci tangan terlebih dahulu. Lalu, setelah cuci tangan, kita tutup sampiran, lalu kita memakai handscoon. Setelah memakai handscoon, kita meminta pasien agar duduk dan kepala tegak dan diam. Jika pasien menggunakan topi atau kacamata, kita minta untuk pasien membukanya. Perhatikan kesimetrisan kepala terhadap bahu dan batang tubuh. Ukuran dan garis kepala, lalu kesimetrisan muka, lalu warna dan distribusi rambut, terus untuk melihat kulit kepala. Kita palpasi kepala pasien dan kita tanya apakah ada nyeri tekan atau tidak. Ibu, apa ada nyeri tekan? Ada suara bising nggak ya Mas? Sekarang ke bagian mata, kita inspeksi. Anjurkan pasien melihat ke depan. Lalu bandingkan mata kiri dan kanan. Anjurkan pasien menutup mata. Gimana sih? Ibu maaf tutup mata ya. Lalu kita amati bentuk dan keadaan kulit pada kelopak mata. Kita tarik kelopak bagian bawah mata dengan ibu jari. Anjurkan pasien melihat ke atas. Kemudian amati keadaan. Ibu normal ya, anak ini. Waktu memeriksa konjungtiva mata sclera, apakah ikterik atau anikterik? Ya, normal. Selanjutnya kita periksa kornea matanya, kita berdiri di samping pasien, lalu kita lihat kejernihannya. Iris mata, bentuk dan ukurannya, lalu kita sinari dengan pen light. Jika pupil mengecil, berarti normal. Itu normal ya.
Kak, Sekarang kita periksa bola mata. Lalu kita akan terima dulu. Ikutin ya sebenarnya. Bukan lagi. Saya satu, kok masih? Ini normal ya. Sekarang kita periksa fisiknya. Ibu, apa yang kita baca? Ibu ini normal ya ibu matanya. Kak. Sekarang kita palpasi matanya. Ibu matanya dipejamkan ya. Lalu kita palpasi dua mata dengan jari telunjuk. Ibu, apa ada nyeri tekan? Ya, normal ibu. Lalu kita auskultasi dengan stetoskop. Apakah terdengar adanya bunyi bising atau tidak? Sekarang kita lanjut ke bagian telinga. Kita inspeksi struktur telinganya, amati warnanya, bentuk dan kesimetrisannya. Lalu kita pegang daun telinga, apakah ada peradangan atau tidak? Tidak ya Bu. Selanjutnya kita berdiri di belakang pasien, lalu kita bisikan sesuatu ke telinga pasien. Oke Ibu. Lalu kita bisikan 1, 2, 3. Sekarang kita dekatkan arloji ke telinga pasien. Apa terdengar Ibu? Terdengar? Masih? Sekarang kita tes telinga dengan menggunakan garpu tala. Terdengar Ibu? Lalu kita palpasi bagian belakang telinga. Ibu mau apa adanya bukan? Sekarang kita lanjut ke bagian hidung. Kita inspeksi tulang hidung, kesimetrisan lubang hidung, dan perubahan warna dan kita lihat perubahan dari cuping hidung. Ibu mau apa adanya nyeri tekan? Sekarang kita lanjut ke bagian dada. Kita inspeksi dada, amati bentuk dari depan, belakang. Sekarang kita palpasi dada pasien sambil meminta pasien untuk menarik napas dalam. Tarik napas ya Bu. Sekarang kita perkusi dada pasien. Bunyi normal, perkusi dada itu sonor. Sekarang kita auskultasi, dengarkan dengan stetoskop. Normal ya Bu, bunyi normal. Bunyi normalnya vaskuler. Sekarang kita ke jantung, inspeksi apakah ada pembengkakan atau tidak. Normal ya Ibu jantungnya. Sekarang kita palpasi. Ibu, apa ada nyeri tekan? Ada nyeri tekan? Apa ada nyeri tekan? Lalu sekarang kita perkusi jantung. Sekarang kita ke bagian abdomen. Kita inspeksi apakah perutnya buncit atau tidak. Perutnya normal ya Bu. 3. Lalu kita auskultasi menggunakan stetoskop. Auskultasi ke 4 kuadran. Kita dengarkan bunyi bising ususnya. Bunyi bising usus normal itu 5-35 kali per menit. Suara usus itu normalnya peristaltik. Dapat dinyatakan hipoaktif atau hiperaktif jika setelah 3-5 menit tidak terdengar bising usus atau peristaltik kurang. Lalu kita perkusi. Suara normal usus itu timpani. Terus jika ada peradangan akan terasa nyeri. Lalu
Lalu sekarang palpasi bagian limpa, hepar, dan ginjal. Ibu apa ada nyeri tekan? Tidak. Ibu maaf, miring sedikit ya. Ibu apa ada nyeri tekan? Enggak. Lalu sekarang kita ke bagian genitalia. Kita amati vulva secara keseluruhan. Perubahan warna, pembengkakan, amati pengeluaran sekret vagina, normalnya jernih, tidak berbau, tidak gatal. Sekarang kita ke bagian rektum dan anus. Kita inspeksi hemoroid, lesi, kemerahan. Lalu kita inspeksi adanya kemerahan, hemoroid atau lesi. Lalu sekarang kita palpasi. Dengan menggunakan sarung tangan lubrikan. Lalu kita masukkan jari telunjuk kita ke dalam anus. Lalu sekarang kita ke bagian kulit. Kita inspeksi, amati adanya penambahan dan pengurangan pigmentasi seperti pucat, kemerahan, ikteri, kebiruan, lesi kulit, dan lainnya. Kita palpasi ke suhu, kelembapan, tekstur, dan adanya turgor. Lalu kaji adanya pitting edema dengan menekan kuat area tersebut. Kita inspeksi kukunya. Kuku normal itu berbentuk warnanya pink. Kita inspeksi ke kukunya. Kuku normal itu berwarna pink, teksturnya lembut. Lalu kita palpasi dasar kuku. Kaji sirkulasi kapilari refill dengan cara genggam kaki. Sekarang kita palpasi bagian dasar kuku. Kita kaji sirkulasi dan kapilari refill dengan cara genggam kuku, warna dasar kuku. Saat tekanan diberikan, kuku tampak putih atau tidak berwarna, lepaskan. Tekanan dengan cepat, jika warna pink akan kembali 2-3 detik. Sekarang kita ke bagian muskuloskeletal. Kita menyuruh pasien untuk menarik tangan pemeriksa atau perawat. Lalu selanjutnya kita amati kekuatan suatu bagian tubuh dengan cara menahan. Lalu selanjutnya kita amati kekuatan suatu bagian tubuh dengan cara menahan secara resisten. Sudah dulu. Normalnya kekuatan otot dinilai dalam 5 tingkatan gradasi, nilainya 0-5. Lalu selanjutnya saya akan melakukan refleks patella dengan menggunakan refleks hammer. Tandanya normal. Ibu, saya sudah melakukan tindakan. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Bagaimana perasaan ibu? Kalau begitu, saya kembali ke ruang perawat. Jika ibu membutuhkan saya, ibu bisa panggil. Saya akan melakukan tindakan neurologi atau menguji kesadaran pasien dengan cara seperti menanya, ibu namanya siapa? Putri. Umurnya berapa? 17. Alamatnya? Dan lain-lain. Dapat juga menggunakan GCS atau Glasgow Coma Scale. Dapat juga menggunakan dapat juga menggunakan cara Glasgow Coma Scale atau GCS dengan grade membuka mata 4, respon verbal 5, dan gerakan motorik itu 6. Jika sudah selesai, kita membuka handphone, lalu cuci tangan. Lalu
Lalu kita membuka sampiran. Ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau begitu saya kembali ke ruangan perawat. Jika ibu membutuhkan sesuatu, ibu tinggal panggil atau ibu bisa mencet tombol yang ada di belakang. Selamat siang ibu, perkenalkan nama saya Perawat Putri. Di sini saya berjaga dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Di sini saya akan melakukan tindakan posisi-posisi yang bertujuan untuk mencegah nyeri otot, mengurangi tekanan, mencegah kerusakan saraf dan pembuluh darah. Waktunya sekitar 30 menit, tempatnya di sini saja. Apa benar ini dengan Mbak Anita? Bagaimana? Apakah Mbak bisa lihat? Setelah itu kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Kita tutup sampiran. Posisi yang pertama kita lakukan yaitu posisi SIM. Posisi di mana pasien tidur miring dan memeluk bantal. Posisi SIM ini bertujuan untuk mencegah dekubitus, pemasukan obat suppositoria. Indikasinya untuk pasien yang paralisis, pasien yang akan dienema, dan untuk tidur wanita hamil. Ibu, maaf ya. Seperti ini posisi SIM. Tindakan yang kedua akan kita lakukan yaitu posisi Fowler. Tujuannya itu untuk meningkatkan rasa nyaman, mengurangi komplikasi akibat imobilisasi. Indikasinya itu untuk pasien yang mengalami imobilisasi dan pasien yang mengalami gangguan pernapasan. Maaf ya ibu. Nah, seperti ini. Posisi yang akan kita lakukan yaitu posisi lateral. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan rasa nyaman dan mengurangi komplikasi akibat imobilisasi. Posisinya sama seperti SIM. Ibu maaf ya, tidak ada miring sedikit. Anjurkan pasien memeluk bantal di mana di kaki dan memeluk ini ya ibu. Posisinya seperti ini. Tindakan yang selanjutnya yaitu posisi dorsal recumbent. Tujuannya itu untuk meningkatkan rasa nyaman, terutama pada pasien dengan ketegangan punggung bagian belakang. Posisinya seperti ini. Maaf ya ibu. Ya. Tindakan yang selanjutnya itu posisi supinasi. Tujuannya itu untuk meningkatkan rasa nyaman, membantu mengurangi. Selanjutnya kita akan melakukan tindakan posisi supinasi. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan rasa nyaman pada pasien, membantu penyembuhan pada pasien yang sudah melakukan tindakan operasi atau pembedahan. Posisi supinasi seperti ini. Tindakan yang selanjutnya yaitu posisi ortopeneik. Tujuannya yaitu memudahkan ekspansi paru pada pasien, terutama yang mengalami kesulitan bernafas. Artinya seperti ini. Maaf ibu. Selanjutnya yaitu posisi genupectoral. Tujuannya itu untuk mempermudah pemeriksaan pada daerah rektum, vagina, sigmoid, atau penis. Indikasinya untuk pasien hemoroid atau buat pemeriksaan seperti vagina, rektum, dan daerah lain. Baik, posisinya seperti ini. Maaf ya ibu, kembali ke ibu. Selanjutnya yaitu posisi Trendelenburg. Tujuannya itu pasien yang akan melakukan tindakan operasi pada bagian perut, pasien shock, dan pasien hipertensi. Indikasinya juga sama untuk pasien yang shock, pasien yang akan dioperasi bagian perut. Posisinya itu dengan bagian kaki lebih atas dari banding bagian kepala. Maaf ya ibu. Selanjutnya yaitu tindakan posisi leukotomi. Tujuannya itu untuk mempermudahkan persalinan dan memudahkan pemeriksaan daerah panggul seperti ini seperti ini ya. Oke ibu. Saya sudah menyelesaikan tindakan. Jika ibu membutuhkan sesuatu, ibu bisa kontak saya di ruang perawat atau
Ya. Setelah itu kita cuci tangan kembali. Perkenalkan, nama saya Putri. Di sini saya akan melakukan tindakan tata cara room. Tujuannya itu untuk meningkatkan kenyamanan, mencegah fraktur, mencegah komplikasi. Tujuan yang pertama kita lakukan yaitu room pada bagian leher. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi, fleksi lateral, lalu rotasi. Room yang kedua yaitu pada bagian bahu. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi, abduksi, aduksi, lalu rotasi dalam, rotasi luar, lalu sirkumduksi. Gerakan yang ketiga yaitu pada bagian siku. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Lalu selanjutnya lengan bagian bawah. Pronasi, supinasi, pronasi, supinasi. Selanjutnya pergelangan tangan. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi, abduksi, aduksi. Lalu selanjutnya pada jari-jari tangan. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi, abduksi, aduksi. Lalu selanjutnya pada ibu jari. Fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi. Lalu oposisi. Selanjutnya pada bagian panggul. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi, abduksi, aduksi, rotasi luar, rotasi dalam, lalu sirkumduksi. Bagian lutut. Fleksi, ekstensi. Sekarang pada bagian mata kaki dan jari-jari kaki. Dorsifleksi, plantar fleksi, inversi, eversi, fleksi. Jangan lupa ekstensi, abduksi, aduksi.